Hai. Halo. Yeay, Oke, sudah aman, Fitzi? udah. Udah, oke, aku izin kasih kata pembuka dulu ya. Aman ya? Iya. Oke, halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Taman Bunga, tempat kita beristirahat sejenak dari riuhnya dunia. Bayangkan kamu lagi duduk di bangku taman, ditemani secangkir teh hangat, angin malam, dan obrolan ringan yang menyentuh hati. Aku Arali, dan di episode kali ini aku nggak sendiri karena aku ditemani siapa hari ini? Hai, aku Fiji. Oke, aku ditemani sama Fiji hari ini, guys. Nah, aku kedatangan tamu istimewa yang akan menemani kita, oke? Jadi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan mari hidup secangkir teh bersama di tengah indahnya ketenangan sekitar. Oke, aku mau ganti ini dulu. Nah, sebentar. Oke, Fritzi berubah menjadi kelinci Wah, ya, guys, karena pesulap. Oke. Oke, oke. guys. Nah, di tema kali ini sebenarnya bukan ada tema yang gimana-gimana sih, guys. Sebenarnya lebih pengen mengenal Fritzi kali ya. Tapi ada beberapa tema yang nanti aku akan masukkan ke beberapa pertanyaan untuk kamu, Fritzi. Apakah kamu siap untuk aku berikan pertanyaan? Yes, aku sangat siap. Oke, tapi aku ada satu hal yang aku tunggu selama kita podcast ini tahu. Kamu tahu nggak apa Apa? yang aku tunggu? Aku Apa? menunggu teriakan melengking kamu, sumpah. Aku sangat menunggu itu. Semoga nanti kita bisa mendengar ya guys di podcast kali ini karena aku beberapa kali nemuin kamu kalau kalau misalnya lagi teriak tuh ternyata semelengking itu, sumpah. Aku pengen denger lagi secara Aku juga nggak real ya tahu. Itu sekarang. kayak it's not me. Itu kamu sih, itu high note banget. Itu sisi lain Fritzi, guys. Gigi se-idol itu, makanya dia bisa high note. Coba nanti kita lihat ya, apakah dia beneran bisa se-high note itu. Jadi kan siapkan telinga kalian untuk mendengar high note Oh, Fitzy, oke? honor. Oke, oke, kan aku tadi sempet kayak nge-research soal kamu ya, Ji. Terus kayak Wait, sebenarnya bukan mantap. hari ini aja. Jadi beberapa hari yang lalu tuh udah sempet kayak lewat beberapa konten tentang kamu sebenarnya. Wait. Ya begitu, terima kasih Tadaya lampu diskonya. Salah satu yang lewat adalah, aku ternyata baru tahu kalau kamu tuh dulu yang awal-awal, ternyata kamu ikutnya modeling ya untuk entertain gitu. Iya nggak sih? Kamu ikut modeling yang pertama atau sebelumnya Mm-mm. pertama-tama kamu udah ikut sulap? Modeling dulu kan? Ya Iya, nggak aku sih? modeling dulu. Hmm. Sumpah Yes, itu aku nggak aku tahu tuh sih, jujur modeling sebenarnya aku dari tahu. umur tiga Mhm, setengah tahun. Kayak aku dari bayi udah mmm? modeling dari 3,5 tahun. Sumpah, nggak nyangka sih 3,5 tahun, berarti emang Fritzi ini emang dunianya entertain banget gak sih? Sumpah, kalau misalnya dari umur segitu udah lomba-lomba kayak emang udah dasarnya jati dirinya nih emang untuk entertainment tahu guys, sumpah ya. Terus Iya sih, selain gitu. di modeling, terus kamu kan juga lanjut ikut beberapa lomba kayak sulap, terus gak lama kamu masuk juga di JKT48. Sebenarnya Mm-mm. cita-cita kamu pas masih kecil apa sih? Apakah kamu emang mau ngikutin di modeling aja kah jalurnya atau kamu mau belok-belok? Makanya kamu ikut sulap, kamu ikut juga di JKT48. Kayak gimana tuh Hmm, cita-cita kamu? kayaknya beberapa harusnya udah tahu. Kalian udah tahu belum cita-cita aku? Apa tuh? Kayak Cita-cita aku kurang aku, tahu deh. Boleh kasih tahu gak, Ji? cita-cita aku mau jadi kecil Mhm. lagi tahu. Hah? Apaan? Kenapa? Beneran? Kenapa? Kok mau jadi kecil lagi? Iya, aku nggak tahu sebenarnya kenapa aku mau jadi kecil lagi. Jadi aku kayak nanya kan waktu itu sama mami aku kayak, em, Mhm, cita-cita aku apa sih emang waktu jadi kecil? Kenapa tiba-tiba bisa kayak modeling, sulap dan lain-lain? Terus kayak heeh. katanya aku mau jadi kecil lagi. Walah, itu Tapi pas jujur kapan kamu sekarang, jawab itu? tapi jujur sekarang aku nggak mau Mhm. jadi kecil lagi sih. Soalnya kayak aku ternyata beneran jadi kecil. Jangan gitu dong. Nggak boleh gitu, Aji, aku nggak mau ketawa, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Enggak, Fritzi malah udah dewasa tahu, Ji. Oh Kenapa iya aku bisa gitu. sadar kamu dewasa, karena ya walaupun kamu tersadar kamu itu kecil, tapi kalau misalnya di Gen 12 ternyata kamu tuh dewasa, sumpah. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih, keberadaan Iya kamu di kan, Gen ya kan, I 12 know. itu ya kan, keberadaan kamu di Gen 12 itu lebih dibocilkan sama anak-anak 12 atau kamu malah ngerasa kamu dewasa? Karena jujur kalau dari sudut pandang aku ya walaupun kamu memang imut, tapi kamu tuh dewasa banget di Gen 12. Kalau menurut kamu gimana? Oh, apa ya?
Kalau menurut aku, kalau misalnya kita kayak lagi nggak ada latihan gitu, Mhm, mungkin aku bocil sih. Saya kayak bahkan Nina yang kayak di bawah umur mhm, aku kan kayak dia tuh merasa aku tuh gemes gitu loh, padahal aku kayak nggak mhm, ngapa-ngapain. Cuman mhm, kalau misalnya kayak lagi latihan gitu waktu kita sering bareng ya, oh. mhm, jangan gitu dong. Ya waktu kita sering bareng gitu latihannya, itu kayak emang apa ya, karena kan aku juga, apa sih, kayak aku kan juga senternya Gen 12 kan. Mhm, Jadi betul. kayak aku berusaha bantuin kalian tuh supaya kita sama-sama bersinar, widis. Ini dia guys, ini Center Gen 12 dulu guys, sumpah tapi aku kangen banget. Tapi emang bener loh, Fritzi tuh kalau misalnya kita lagi nggak kegiatan, dia tuh gelendotan, kalian tahu gelendotan nggak guys? Kayak nempel-nempel, kayak meluk-meluk, sumpah masalahnya Fritzi tuh bukan meluk kitanya, tapi kayak meluk tangan kita, kan kayak bocil banget ya. Iya Sumpah padahal lagi, bener sama-sama banget. 08 lain, tapi kayak Fritzi tuh aduh berasa, kosong kosong berapa ya? Enggak, kamu tuh kayak kelahiran 11 tahu nggak sih? Yang 11 Kayaknya sekecil itu kayaknya aku gemes. sama Trisha kayak ketukar gitu nggak Iya, sih? bener banget, tapi jiwa leadership kamu nggak bakal pernah berkurang, walaupun, ya kecil, tapi leadership kamu sangat amat besar, oke? Fritzi tuh leadership-nya sangat bagus, guys. Ya, Sama sih ya. sama-sama lah. Oh ya, tadi ngomongin soal kegiatan-kegiatan sama Gen 12, aku juga jadi keinget, Mmm, kayak aku pengen nanyain kamu ada nggak sih momen bersama Gen 12 yang pengen kamu rasain terus, walaupun kan sekarang kita kayak jadwalnya udah sering beda ya, terus kita ketemu cuma beberapa kali, mhm. itu pun ketemu kita cuma tegur sapa doang kayak, "Hai Fritzi," peluk doang, terus kayak udahannya kita aktivitas masing-masing. Kamu ada nggak momen Iya yang lagi. kayak pengen kamu lakuin terus gitu sama Gen 12? Sebenarnya aku pengen ngelakuin semua hal bareng sama Gen 12 sih. Cuman karena, Mhm, aku disuruh untuk memilih ya, jadi aku kayaknya, mhm, momen yang paling aku nggak bisa lupain tuh adalah kalau misalnya Gen dua mhm, belas lagi ulang tahun. Karena kalau misalnya lagi ulang tahun tuh mhm, kayak kita akhirnya bisa ngumpul bareng-bareng gitu loh. setuju setuju. Ah, setuju Iya lagi nih. kan? Iya, Iya kan? setuju Cuman banget. karena kemarin aku sama Kak Lana padahal udah kayak berharap Mhm, banget kita bisa mhm datang mhm. ke ulang tahunnya Naila. Betul Cuman betul. akhirnya kayak belum direstuin ya untuk Mhm, nggak apa-apa. mhm, Nggak apa-apa, Fritzi, masih ada lain kesempatan, kita usahakan jadwal heeh, yang nggak sama itu apa-apa. aja, tenang saja tenang saja. Yes, Kami juga masih bener effort kok banget. dieditin kan kamu di foto Gen 12 itu. Bener, aku dieditin, terus muka Iya kalian bener. berubah semua. Iya sumpah itu aku nggak bisa tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa demi Fritzi dan Kalana masuk, aku nggak apa-apa banget mukanya berubah. Yang penting tetap Gen 12 bareng. Iya lagi, Betul terus kan betul aku betul. suruh editnya masukin aku Mhm, sama Kak Lana kan, harusnya mhm, ber-15 kan, tapi iya. kayak the AI tahu kalau kita ber-17. Oh, Iya makanya, gemes banget sumpah ya, emang selalu ber-17 kita tuh, Gen 12, 17 forever ya ya. kan? Oh, tadi Mhm. ngomongin soal aktivitas kamu yang sekarang udah beda ya, dan menurut aku kan pasti jelas lebih, apa ya, lebih jauh gitu aktivitas yang kita lakukan pasti berbeda, emang lebih berat juga mungkin apa yang kamu lakukan sekarang. Nah, untuk melakukan sesuatu yang produktif, untuk melakukan kegiatan yang produktif, pasti kita harus bisa Iya. menahan untuk melakukan sesuatu yang tidak produktif kan, maksudnya seperti bermalas-malasan atau hanya melakukan suatu aktivitas yang sebenarnya tuh nggak berguna-berguna banget, tapi ya untuk nyenengin aja dan mengikuti kemauan kita. Nah, menurut kamu bagaimana sih caranya kamu untuk menguasai diri sendiri agar bisa menghindari hal-hal tersebut gitu? Apalagi kan kamu sekarang aktivitasnya lebih banyak kan, gimana kamu mengurangi rasa malas-malasan kamu itu, apa kamu ada penguasaan diri sendiri atau ada mindset tersendiri gitu? Panjang banget ya. Mmm, Boleh. mmm, apa ya, Mhm. kalau penguasaan diri nih. Iya, Bentar, singkatnya ini penguasaan diri. satu-satu, pertanyaannya yang A-nya apa? A-nya iya, lebih ke ya sebenarnya inti dari semuanya itu penguasaan diri sih, itu cuman kalimat kayak biar disambungin sama apa yang kamu rasakan aja biar lebih dapet gitu, Mhm. seperti itu. Oh, kalau misalnya membedakan waktu yang produktif dan non produktif, kan sebenarnya kan Yes, kita sangat-sangat produktif ya. mhm, Karena kayak tiap betul hari kita banget. ada kegiatan kan, terus bahkan kayak Yes, sebenarnya kita kayak capek, terus kayak butuh istirahat. Kalau mhm, untuk non produktifnya kan, apa ya, menurut aku non produktif tuh
hal yang penting sih, karena Mhm, kalau misalnya kayak kita tuh ngelakuin kegiatan yang produktif, tapi kita tuh nggak ada istirahatnya sama sekali, iya? itu justru malah ngebebanin kita, terus jadi kayak stres atau something gitu. Jadi aku berusaha untuk nggak terlalu mikirin hal itu, tapi Mhm. aku tuh tetap ada istirahatnya gitu loh, Mmm, terus mhm juga mhm. nggak lupa buat diselangin sama vitamin juga, supaya Betul. kita tetap sehat, ya nggak sih? Betul betul betul. Iya, emang di balik kegiatan yang kita punya, pada kegiatan emang perlu banget sih ngejaga kesehatan diri kita, betul sekali. Iya kan, bener Mhm banget. mhm Tapi mhm. jujur ya, kan kita kayak beberapa kali kan kayak selalu, apa ya, hangout bareng kan. Iya, betul, Heeh. Nah, beberapa menurut kali. aku itu tuh kayak bener-bener ngebalikin kayak beratus-ratus% energi aku sih kalau misalnya kayak hangout bareng sama Mhm, kalian. gemes. Ah, iya Yes. gemes banget sumpah. Tapi iya nggak sih, kayak dari dulu gitu juga nggak sih sebelum akhirnya kita berpisah, jadwal kegiatannya dari dulu pun ngumpul sama Gen 12 tuh bikin kayak apa ya, jadi happy sendiri kita ngerasa kalau di sini tuh kita Iya iya juga iya, bener banget. bareng-bareng, kita nih have fun loh di Heeh. sini, nggak cuman kayak fokus kerjanya aja, tapi kita di sini juga kerja bareng-bareng, jadi kayak nggak perlu ngerasa capek sendirian. Bener sih, aku setuju Iya, banget. bener bener bener. Jujur kan aku awalnya kayak, apa ya, sebenarnya bukan sendiri sih, karena kan dari Mhm awal juga aku kan pertama deket sama Lily kan, dia mhm. ngobrol sama aku kayak setengah hari, 12 jam itu kayak kita Sumpah? full ngobrol. Iya, Demi apa sih? karena dia duduk di sebelah aku, terus dia kayak Heeh. kenal gitu kan, tapi aku tuh introvert. Mmm, Untungnya walaupun Lily introvert, ternyata dia kalau ketemu, apa, ketemu aku dia tuh jadi kayak, apa sih, kayak interesting gitu loh. heeh heeh. Jadi dia Paham tuh paham paham. nanya-nanya terus gitu sama aku, terus akhirnya kita kayak banyak cerita. Nggak berasa kayak 12 jam deh. Sumpah, kok bisa gitu sih? Kalian emang berdua tuh kayak klop banget, emang Gen 12 nih Ya emang kan sudah ya kan? dipertemukan ya, emang takdir untuk dipertemukan gitu deh Ya kayaknya. kan? Terus Saking kayak sebenarnya seklopnya kan itu. awal-awal kayak aku nggak banyak ngomong kan, karena aku juga Mhm. introvert gitu. Walaupun Emang aku iya? sebenarnya ENTJ sih. Aku Tuh kan, ENTJ, tapi fake aku banget, nggak introvert. mungkin. Ah, masa sih? Aku tuh ekstrovert Masa cuman iya? 51%. Tapi itu udah setengahnya sih, kebetulan Kamu ya. apa? Kenapa? Kamu apa? MBTI-nya? Mhm. Aku INFJ. INFJ. Kamu I-nya berapa kamu tahu? Aku I-nya 60 persenan deh kalau nggak salah. Iya, oh kamu gede ya I-nya. Ya kan? Aku tuh introvert, Ji. Kalau kamu kayaknya ekstrovert banget deh. Tapi aku tuh ekstrovert-nya tuh kayak bukan karena diri akunya Mhm. tahu, kayak aku tuh ekstrovert sebenarnya karena dipaksakan oleh keadaan gitu loh. Kayak Keadaan. misal Mhm. aku, di kelompok aku nih ya, aku kayak cewek sendiri, Mhm. atau misalnya di kelompok aku yang suka ngerjain tugas kayak rajin gitu cuman aku Mhm. doang nih. Mmm, Jadi mhm kayak mhm. aku tuh harus membagi tugas gitu loh ke Iya, mereka, jadi itu termasuk bener bagian bener. dari ekstrovertnya. Iya, bener bener bener. Kayak gitu, iya. Jadi Bener sih. kayak, Mhm. nah, mmm, apa ya, kayak awal-awal jadinya aku kayak pendiam, karena kan Heeh. Gen 12-nya ekstrovert, jadi aku nggak bisa melawan hal itu. Bener Terus bener kayak bener. makin lama makin ke sini tuh jadinya tuh bukan kayak kerja gitu loh, jadinya tuh Iya. kayak ketemu kalian tuh jadi suatu hal yang wajib gitu loh, kayak Mhm, betul betul ya betul. bikin kangen aja sih gitu. Mhm. Iya sih, karena emang banyaknya momen sama Gen 12 yang bikin kalau nggak ketemu tuh kayak, apa ya, kayak kurang, malah ketemu sama mereka tuh udah kayak bagian dari, apa ya, dari Bagian ya dari hidup udah iya, keseharian. itu harus harus ada mereka, kalau nggak ada mereka ya kita kayak belum menjalankan kegiatan sehari-hari aja gitu rasanya. Bener sih. Tapi Ya ngomongin kan? soal, ekstrovert kamu yang terbangun karena kewajiban-kewajiban kamu tuh, ya nggak sih? Tadi kan katanya kebangun Mhm. karena ya emang mau nggak mau kan, karena emang harus Iya, jadi ekstrovert di saat itu. Nah, cara mhm, kamu bener untuk banget. membangun itu gimana sih? Cara kamu untuk melaksanakan kewajiban kamu? Gimana cara kamu mengimbanginya? Padahal kamu kan lagi ngerasa capek nih padahal kayak, "Aduh lagi nggak mau jadi ekstrovert deh hari ini, tapi timnya begini nih, mau nggak mau harus jadi ekstrovert." Gimana cara kamu untuk bisa mood gitu untuk menjadi seorang ekstrovert itu? Hmm, apa ya, aku tipe orangnya itu sebenarnya, Mhm, eee
apa ya, kayaknya aku tuh bukan orang yang mudian kan. Mhm mhm. Iya Jadi lagi, bener lagi. kalau misalnya Mhm kalau misalnya aku kayak di tempat publik, kayak sekolah mhm. itu menurut aku kan tempat publik juga kan, Iya, mhm, dan betul. aku kan dari kecil juga udah entertain gitu kan. Heeh. Jadi emang aku tuh nggak bisa banget mudian di depan publik gitu, dan Mhm. otomatis aku tuh pasti kayak, apa ya, selalu charge 100% padahal aku di balik itu tuh, bisa aja aku lagi nol atau kayak Mhm nol mhm. koma berapa gitu. Cuman Betul karena betul. aku pengen menunjukkan sisi ceria aku gitu ya, jadi Mhm. aku tuh selalu, 100% gitu loh kalau di depan publik, kayak gitu. I see. Tapi emang bener loh, guys, nggak tahu karena emang tapi kamu tuh pendiam tahu, Ji. Nih ya, aku coba Iya ceritakan di kan, sisi emang aku aku ya. pendiam tahu. Emang aku tuh banyak gaya kalau misalnya di live aja. Iya lagi, tapi ini dari sisi aku ya, kalau kita emang lagi berkumpul atau sebelumnya kita kan pernah latihan, kayak sering latihan bareng kan. Kamu tuh salah Heeh. satu yang cukup diam, jadi kamu akan mulai banyak bicara kalau kamu udah ngelihat segerombolan kita yang lagi berbicara juga, ngerti nggak sih? Jadi, Iya kan, aku juga emang nggak bisa kalau tebak kumpul sama sebenarnya. Gen 12 tuh emang Mhm, gitu, kalau kumpul mhm sama Gen mhm. 12 tiba-tiba energi aku tuh nambah aja. Iya, bener sumpah nggak ketebak sebenarnya aku juga nggak bisa nebak Fritzi itu lagi ngerasa apa di saat itu, karena dia cuman memperhatikan kita gitu aja loh, guys. Jadi kalau misalnya lagi dia mau join, dia baru happy, tapi kalau dia lagi nggak join, dia kayak ya udah biasa aja ngeliatin kita semuanya. Jadi kayak aku nggak tahu apakah Fritzi sedang marah, sedang sedih, atau sedang sebahagia itu. Jadi kayak emang nggak ketebak aja seorang Fritzi itu, kecuali kalian emang udah berinteraksi langsung dengan Fritzi. Nah, di situ tuh kan baru ketahuan Fritzi lagi merasa apa. Gitu. Oh Keren sih iya, tapi Fritzi. bener, heeh. Jujur aku Keren sempet keren keren lihat keren. kayak ada yang komen gitu, kayak waktu kita MV Belalang kan, Mhm. itu kan kayak, ekspresinya kayak datar doang kan. Iya, betul. Mereka kayak bilang, "Fritzi kayaknya, apa ya, ada punya poker face," gitu. Kamu tahu poker face kan? Tahu. Tapi iya deh, kayaknya aku Iya setuju kan? tau, Ji. Aku setuju Iya banget deh kan? kayaknya. Dia dia bilang aku kayak poker face karena aku tuh nggak bisa ditebak gitu loh Mhm. ekspresinya. Mhm. Beneran deh, tapi iya tahu, beneran guys, dari ekspresi Fritzi, kayak kalian mau dia lagi flat pun kalian nggak bisa nebak itu marah, karena Fritzi lagi seneng pun ekspresinya gitu guys masalahnya. Jadi iya sih, Kayaknya bener. emang ini deh, jiwa sulap deh, jadi aku Iya agak iya misterius. kan? Iya banget, sumpah baru aku mau ngomong itu, kayaknya saking kamu bisa poker face-nya, kamu mau sulap pun orang nggak bakal bisa nebak tau. Karena ya kamu emang nggak ketebak sih dari sananya, sumpah. Setuju lagi aku, Tapi tapi sama-sama setuju. menurut kamu kan aku kan pernah ini Mhm. kan sulap di MNG kan. Iya, betul. Terus kayak menurut aku kayak beda kepribadian nggak sih kalau misalnya aku lagi show sama aku sulap di MNG? Soalnya kalau aku sulap Mhm itu kayak aku bocil nggak sih? Apalagi aku dulu waktu di acara sulap itu kan aku kayak pakai tas mhm gitu kan jalannya mhm. kayak anak SD. Mhm mhm. Tapi malah ya, sebenarnya aku udah lihat beberapa kali sulap kamu, maaf banget ya Ji, aku bukan stalking kok, ini emang sering lewat aja kok. Ini yang Gen 12 emang sering lewat, jadi aku nggak bukan stalking, oke. Ini klarifikasi dulu nih. Tapi aku sempet lihat beberapa kali kamu sulap kan, emang ada beberapa yang kamu tuh kayak, "Ih, bocil banget ini anak umur 10 nih mau sulap," gitu kan. Awalnya aku mikir gitu, tapi kalau misalnya aku lihat ya, malah jadinya kayak, apa ya, aku malah takut sama kehadiran kamu gitu loh, bukan takut sih, tapi kayak aku jadi was-was sendiri karena kayak ada aura sendiri, ngerti nggak sih, Ji? Aura pesulap kamu itu. Oh, Jadi kayak, wah, dia mmm, bakal ngapain nih selanjutnya? Karena kan ke pesulap kan nggak bisa nanti ditebak tiba-tiba ya, apa kayang gitu kan. iya, makanya kan, nggak ketebak tahu skill apa yang akan kamu lakukan. Jadi aku yang kayak bener-bener gak bisa yang senyum-senyum gemesan, tapi aku malah yang kayak, "Wah, ini orang pintar, ini bentar lagi dia mau ngapain nih, pasti nggak ketebak," gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat kamu jadi pesulap tuh aku malah kayak amazed gitu loh, kayak, "Ih, ini orang keren banget," gitu. Kalau misalnya jadi idol tuh kamu malah imut banget, apalagi kamu dulu kan pernah bawain Tenxi kan. Jadi Iya. kayak aura kamu tuh segemes itu tahu Ji, di mataku kalau jadi idol, Tapi kalau gitu. misalnya orang yang nggak kenal aku ya, Mhm, sebelum aku masuk ke JKT, mhm mereka mhm. kayak ngira aku kayak bocil doang gitu tahu. Sumpah, Cuman demi kalau apa sih? misalnya orang kenal aku sulap kayak emang beda kepribadian. Emang Jenggo tahu se-poker face itu kah Fritzi sampai orang bisa mengira seperti itu? Saya Keren. aslinya 2 orang. Ya, asli keren banget. Aku tiba-tiba keinget sesuatu tahu, Ji, ini di luar Apa? dari pembahasan kita yang serius ya, aku jadi inget banget, kamu tuh
kan ternyata kayak suka nyemil-nyemil gitu ya, beberapa foto kamu juga beberapa di kafe-kafe gitu, terus kamu juga kadang tuh kalau misal kita lagi jalan bareng, kamu suka beli kayak cemilan sweet treats gitu, entah kue atau sesuatu Bener yang manis banget, kan. Ya kan ya kan ya kan, aku memperhatikan hal real. itu sih yang menurut aku sadar dari kamu, karena kamu kayak, ih ternyata emang seimut itu ya, segemes itu ya, dia suka hal-hal manis untuk dia makan gitu. Apakah itu untuk membangun mood kamu atau emang kamu suka aja? Eh, sebenarnya ya kalau misalnya aku nggak di JKT, aku Mhm, tuh kayak, tipe orang yang kayak diem di rumah gitu loh kalau misalnya nggak sumpah? diajak, aku tuh kayak nggak nyariin iya, makanya aku tuh kayak introvert sebenarnya mah. Ini maksa introvert ini Prince nggak terima aku. Kamu ekstrovert ini. Tapi gara-gara di JKT terus aku kayak harus, apa Mhm ya, istilahnya aku tuh satu orang melawan mhm. 250 orang yang datang ke teater kan. Iya betul. Jadi aku tuh harus ngebangun mood aku sendiri supaya aku tuh bisa apa ya, ngebahagiain Iya, orang lain, bikin orang setuju tuh jadi setuju. seneng juga ngeliat aku. Aku Mhm kayak mhm. gitu. Setuju setuju. Berarti salah satu untuk membangun mood kamu itu dengan kudapan-kudapan kecil itu ya? Mhm, tapi I see I sebenarnya see. ya kalau Mhm? misalnya beli sendiri jujur aku, agak kurang mood juga sih. Jadi kayak Kenapa tuh? sebenarnya aku pengen ini Heeh. aja sih, aku pengen jalan bareng sama Gen12 aja. Jadi aku sering Mhm. ngajakin orang-orang sering kayak kebawa, "Eh, ayo kita jajan dulu yuk," Iya gitu. iya iya. Sebenarnya aku pengen bareng aja, bukan Cuma gemes ya. Oh itu ternyata alasannya, tapi Fritzi tuh cukup sering tahu, emang bener sih Fritzi cukup iya sering kan? kayak Aku minta selalu temenin ngajak jajan. soalnya. Iya iya bener lagi. Iya lagi aku baru ngeh, iya bener bener bener. Tapi Iya kalau selain kan? itu ya Ji, tadi kan kata kamu itu cuman karena biar alasan biar bisa ngumpul aja kan sama Gen 12, tapi kalau selain itu, Mmm. emang gimana caranya Ji, biar bisa ngebangun mood kamu? Kalau misal entah lagi di rumah atau lagi di mana pun itu yang emang sebenarnya lagi nggak bisa jajan gitu? Mmm, bangun mood ya? Mhm, Ham apakah ham. chat dengan Gen 12 kah atau nonton video yang lucu-lucu atau gimana? Oh iya, biasanya aku tuh sering nonton TikTok dulu, atau enggak Mhm, aku kalau misalnya lagi gabut banget di rumah, tapi mhm, besoknya ada show kayak Pajama atau mungkin Aita Kata, aku biasa kayak nonton, drama-drama dulu sih, atau enggak kayak sumpah? komedi yang kayak tentang Gen 12 karena kan Gen 12 banyak banget mentality core-nya. Parah parah banget, tapi iya lagi, sumpah sih Iya iya kan? lagi. Mhm mhm mhm. Ih, Banyak banyak banget. banget, banyak sebanyak itu, apalagi kalau kita lagi live barengan di satu tempat yang sama, itu entar pasti ada yang bikinin klip, itu lucu-lucu semua lagi, nggak ada yang gagal sumpah klipnya. Iya lagi. Iya bener banget. Iya, ih kangen banget Klip-klip deh. kayak gitu tuh bikin aku kayak happy aja gitu. Apalagi aku kayak nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh sering banget Mhm. kucing-kucing, anak gajah, anak apa kek itu semua masuk di Gemes. FYP aku. Kok Jadi lucu kayak sih? ya udah gitu loh, kayak bangun mood banget. Mhm mhm mhm. Tapi jangan salah ya, Ji, aku juga melihat beberapa repost-an kamu yang, jokes-jokes-nya emang kagak masuk akal, itu aku juga lihat ya, nggak semuanya imut, aku lihat repost-an kamu juga. Kocak deh. Tapi emang Fritzi tuh gampang banget, segampang itu buat ketawa tahu, guys. Jadi aku nggak tahu emang Fritzi yang gampang, tersenyum kah, gampang merubah mood-nya, atau emang dia kayak kasihan aja sama jokes-jokes Gen 12 jadi dia ikutan ketawa, aku sebenarnya nggak tahu ya. Tapi dia tuh emang segampang itu untuk Iya ya, bener ngehiburnya juga tahu, ya. guys. Tapi ya Aku aku takut tuh tau, bingung deh, mhm. nggak tahu kenapa ya, aku tuh mau ditanya apa aja kalau aku nggak bisa jawab, aku ketawa doang. Tuh kan, ini mah kasihan tahu Fritzi deh kayaknya. Kamu tuh kasihan apa lucu sih sebenarnya itu? Apa ya, aku sebenarnya menghargai juga kan, tapi Oh, menghargai ya. iya, ya udah pasti Mhm. kan, aku Mhm kan kayak mhm. aku nggak enakan orangnya, jadi kayak ya udah aku ketawa nih ya, tapi Mhm. sebenarnya dalam diri aku juga tulus gitu ketawanya, nggak tahu kenapa aku kayak Mmm. selalu ketawa aja. Oh, pantes ya kamu dapat julukan ketawa karir ya ternyata ya. Ternyata itu guys alasan di baliknya, Tapi untuk gara-gara mempertahankan melengking itu menghancurkan iya. image aku ya. Oh, enggak dong, itu kamu berarti excited, Ji. Berarti itu bukan hanya menghargai, berarti dalam diri kamu itu emang bener-bener ketawa, Ji. Nggak Tapi apa-apa nggak jujur apa-apa. ya kalau kamu ikut, apa Mhm namanya, kayak ikut yang teman main, teman mhm makan mhm itu mhm ya, itu tuh mhm. kayak bener-bener nggak bisa mengendalikan diri tahu, Ya emang seseru itu. kan? Aku Ya kayak kan? kalau Mhm lagi ada teman main, teman makan apalah mhm. itu kayak, mmm
aku menjadi bocil yang sesungguhnya gitu loh. Sangat sangat sangat. Aku Karena juga itu nonton kan nggak ada puisinya, mhm. skripnya ya. Mhm mhm mhm. Jadi kamu lebih mengeluarkan jati diri kamu ya pas di itu kemarin yang teman itu? Iya, Karena kayaknya sih iya, kayak gitu ya. emang gitu sih kebetulan. Aku nonton beberapa klip suara melengking kamu rata-rata dari situ semua Ji kebetulan. Iya, emang Kebetulan dari situ ya. semua, tapi Iya sebenarnya aku kan? juga have fun kok. Kayak misalnya nih kita lagi SR radio gini, walaupun Mhm. aku tidak tertawa melengking, tapi aku Mhm. tetap kayak have fun aja. Terus Oke. misalnya aku lagi live sendiri, aku Ah hah. nggak melengking juga kan, aku emang Heeh baru heeh. melengking pas di Iya teman iya. main itu. Heeh heeh Itu heeh. tapi tetap have fun, tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba suara itu keluar. Oalah, takutnya dia ngerasa kasihan, enggak lah ya, kamu nggak kasihan sama aku kan Ji, kamu emang sayang aku kan? Iya, aku kan Oke. sayang banget sama kamu. Tapi emang Fritzi ini sesayang itu sama Gen 12 tau guys, gak tau ya karena emang dari awal tuh kita emang melihat Fritzi sebagai titik tengah kita, ngerti nggak sih? Kita kalau misalnya udah nggak jelas pasti kita langsung lihatnya ke Fritzi atau mungkin Fritzi yang menengahi kita. Jadi emang titik kehidupannya tuh ada di Fritzi juga guys. Makanya tuh aku sedih banget tahu Ji yang pas kamu yang pengumuman, itu aku Oh sedih banget sumpah iya, Ji, aku di sebelah kamu nggak sih? Iya kan, kamu kan kalau kita lagi seno yang terakhir, aku di sebelah kamu kalau nggak heeh, salah. Itu aku nggak bisa Ji, bener aku banget. sedih banget, aku sesedih itu nggak bisa. Aku ngomongin ke Eee, kamu, aku langsung ngomongin kan, "Fritzi gimana ini Gen 12 nggak ada kamu?" Karena ya, apa ya, aku ngerasa kalau misalnya ada Gen 12 pasti ada kamunya, dan emang harus ada kamu, ngerti nggak sih? Karena ya iya lagi, iya aku kan? sedih banget waktu Nina bilang kayak gini, apa namanya, Apa tuh? apa, jadi kan kita kan dulu kan nggak selalu aku yang show kan. Mhm, iya, Jadi kayak, apa, Nina ngomong ke aku, enggak sih dia mhm ngomong juga di grup, tapi dia juga mhm, ngomong ke aku, iya. "Hari ini nggak ada kamu nih show-nya aku nggak semangat ya," gitu, dia bilang Wah, kayak gitu tuh tahu. kan, gak bisa sih, Sumpah, jangan gituin. iya Iya kan, sih. kamu jangan nangis. Enggak, aku nggak cengeng, Fritzi kamu jangan gitu dong. Aku lagi diajak cengeng sama mereka, kamu jangan gitu. Iya, tapi Aduh, aku gimana? jujur aku juga kayak, apa sih, melihat chatan dari Nina juga kayak sedih. Terus udah gitu, Mhm. pas abis kok aku yang jadi gemeter ya? Tuh kan. Oke, melengking dia guys, sudah mulai melengking, oke lanjutkan. Waktu itu, abis selesai pengumuman kan ada beberapa show kan, Mhm. terus kayak abis itu, Olin tuh akhir-akhir itu jadi kayak deket banget sama aku, dia tuh jadi kayak clingy banget gitu loh sama aku. Sumpah, Iya, makanya. kayak, "Kamu mau aku diapain hari ini rambutnya?" Dia malah nanya kayak gitu ke aku kayak Mhm seneng banget mhm. sumpah. Seneng sekaligus terharu sih jujur. Mmm. Semua tuh sayang kamu tau, Ji. Cuman kita kayak respect lebih apa ya, lebih respect kayak kita takut ngebercandain kamu, ngerti gak sih? Kayak, ya masa Frizzy dibercandain, Frizzy tuh nggak cocok buat dibercandain, karena ya, apa ya, kamu tuh kayak di mata kita kamu tuh serius. Tapi ya Jadi kita jujur nggak ya aku tuh berani. bingung tahu aku harus sedih Apa? atau seneng karena emang dari dulu aku di sekolah juga digituin tahu. Karena Gimana ya? kayak mentang-mentang aku tuh kayak udah, apa ya, Mhm. kayak entertain, Iya? jadinya aku tuh kayak tipe orang yang formal, jadi, "Guys kalian jangan ajak Fritzi main." Kayak gitu Sumpah? loh. Demi apa Maksudnya sih? mereka tuh kayak nggak ngomong langsung jangan ajak Fritzi main, Mhm. tapi secara Mhm. nggak langsung sikap mereka tuh berbeda. Kalau misalnya mereka sama Mmm. teman-teman yang lain tuh kayak Mhm nggak mhm. formal. Tapi kalau sama aku tuh kayak sepentingnya aja gitu loh, padahal aku sebenarnya nggak butuh di-respect-in. Sumpah, demi apa sih? Oke, mari kita Iya ubah sudut pandang ya, guys, kita mengubah iya, sudut pandang. jadi Tapi kalau misalnya mhm, kita nggak show, ya udah gitu loh, kayak ya kita kalau main nggak show aja. makanya kita ngumpul-ngumpul nggak jelas kan, kayak sebenarnya kita main pun nggak ada tujuan, kayak misalnya kita bisa selesai kegiatan siang, terus kita langsung yang kayak, "Eh, jalan yuk habis ini ke sini 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 sini," terus ya udah akhirnya kita ngumpul-ngumpul nggak jelas yang Iya walaupun Kak, kayak mhm. nggak Jujur aku harus gitu seneng sih kan. makin lama kita makin ke sini tuh jadi makin bersama gitu loh dan kayak Heeh, bener nggak bener. ada yang ngebeda-bedain. Misalnya dulu Ninanya artis jadi kita harus sopan ke Nina, misal aku dulu Mmm. udah masuk ke mana-mana jadi harus sopan ke aku, kayak nggak Mhm perlu kayak gitu mhm. kan. Jadi Mhm kayak mhm aku mhm. makin seneng sih ke sini karena kita makin bersatu gitu loh. Iya. Jujur, satu hal yang aku takutin pas, awal
pengumuman itu, aku takut sehabis kalian udah punya aktivitas masing-masing, kita nggak bisa ngumpul random, Ji. Itu aku ketakutan aku sumpah, selain yang emang Iya kalau kita show banget. nggak ada kamu. Karena di situ aku udah yang kayak, "Wah, ini nih kayaknya kita udah nggak bakal bisa ngumpul, makan-makan nggak jelas nih, kita nggak bakal bisa main di tempat main nggak jelas, kita nggak bakal bisa main escape room yang seperti kita mau nih." Tapi ternyata kayak Ih, munculnya selalu dapat momen yang emang walaupun nggak selalu bisa full tim, tapi ada aja gitu. Yang bisa kita bener jadikan bener. hari kita ngumpul, ya kan, aku Ada yang sayang banget komen sumpah. kayak, "Isi hati ya Apa? ini, Ji." Gak apa Ji, ini tempat untuk meluapkan isi hati, tadi udah di awal kan aku udah bilang, tempat untuk meluapkan isi Iya hati. kan? Heeh, Mhm bener mhm. banget. Tapi Tapi jujur aku, mhm, apa ya, kayak, aku seneng sekaligus sedih sih, karena kan emang kita kan sekarang jadinya jarang ngumpul kan. iya sih. Cuman, Mhm apa ya, mhm. masing-masing dari Gen 12 juga selalu menyempatkan diri, kayak kemarin aku habis nge-shoot apa, terus aku pengen ikut pergi bareng Iya, sama yang lain. Aku kayak betul betul. memaksakan untuk cepet-cepet kelar nih, jadinya aku Mhm, bisa barengan jalannya sama Gen 12 kayak gitu. Terus kayak betul. kalau dari kaliannya juga kan, kayak pengen, bareng juga kan sama aku sama Iya Kak Lana, iya, mmm, itu hangout, bener sih, bener bener. mhm. Ya Pasti aku juga berusaha untuk berharap semoga maksain, kita mhm. nanti bisa ngerayain ultah aku bareng. Ah, jangan gitu, bentar lagi. Amin, bentar lagi banget nih, jangan gitu dong. Iya kan? Mmm, tapi kalau misalnya, ultah bareng di mana dulu nih, kalau misalnya untuk show mungkin agak susah ya, tapi kita berdoa aja semoga ada beberapa yang bisa ikut show di ulang tahun kamu ya, walaupun aku berharap aku juga bisa Iya, sih. Karena nggak bisa, sumpah aku kalau heeh. inget Fritzi tuh pasti 08 line dan Fritzi tuh selalu mengakui 08 line tahu guys. Aku dan Nala tuh selalu kayak, "08 line, kita berkumpul Iya lagi, kita off banget. air bareng, Aku pasti yang pertama 08. kali langsung menyadari. Betul 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 betul, kayak kita off air bareng waktu itu yang di mana ya, di Solo ya kalau nggak salah Zik, yang kita barengan sama Nala juga. Terus kita kayak, Mhm. 08 hari ini ada semua, jadi kita bener-bener yang kayak, ya udah kalau ada 08 ya, hai 08 kita berkumpul lagi, jadi kayak gitu semua sumpah, kocak Kemarin lagi. waktu HUT Jakarta juga kita 08 nggak sih? Sumpah masa sih yang Jakarta? Iya Mhm. nggak sih? Apa aku merasakan kehadiran Nala tapi nggak ada Nala? Kayaknya itu deh, kayaknya merasakan kehadirannya aja. Yang penting tuh udah ada 2 orang pasti lengkap, karena ya dominan 2 orangnya kan. Jadi ya Iya deh, pasti kayaknya lebih deh. ngerasa Kayaknya ya kalau kan ya misalnya kan? kita udah berdua tuh Mhm. kayak, tiba-tiba Lengkap udah sumpah. 08 aja gitu. Iya iya udah lengkap Mhm. banget rasanya, bener bener, aku setuju aku setuju. Iya, Terus yang kayaknya salah satu mhm? jiwa 08 yang tertinggal tuh udah ada di kita berdua gitu. Betul betul, kita tuh udah seklop itu, masalahnya udah lengkap. Tapi yang aku paling ingat momen sama 08 adalah kita pas, lagi latihan fisik itu kita bareng tahu, Ji. Itu yang paling aku ingat dan kita tuh kayak saling nungguin, waktu itu inget gak sih? Kayak misalnya buat hitungannya kan, misalnya kita 15 kali dan kita kayak Oh iya, nungguin. Aku seneng mhm. banget sumpah sih, itu aku seseneng itu sumpah. Nggak tahu kayak olahraga jadi ngerasa semenyenangkan itu kalau kita bareng-bareng. Karena kayak Ih, ya iya fun banget. aja, Iya, kalian ya tahu nggak kan? sih guys, kita kalau misalnya lagi fisik gitu, Mhm. kita tuh 08 selalu berjejeran. Betul betul betul, Terus seseneng kita itu sumpah ngitungnya karena ya bareng, mhm gitu-gitu semuanya. betul betul betul. Setuju setuju. Ya seseneng itu, tapi sekarang kita latihan fisik udah nggak ada kamu tahu sih. Sedih Iya, banget, udah nggak bisa kayak gitu. heeh, bener banget. Tapi nggak apa-apa kan kita bisa Apa ya? hangout. Iya, yang penting itu, semoga kita dapat jadwal yang ini lagi ya, kalau enggak kita ada show bareng atau ada off air bareng gitu. Kangen banget sumpah. Iya. Tangannya itu nggak bisa deh aku kayaknya. Oh ya BTW bentar lagi Fritzi mau ini kan, mau Shonichi di RKJ, selamat ya, kamu semangat ya Fritzi. Semangat Aku semangat. semangat ya, aku semangat. Keren banget dong, aku nggak sabar, pengen nonton sumpah. Doain aku semangat ya, aku pengen banget Aku nonton takut tahu. banget. Aduh. Jangan dong, kamu kan sudah aku setiap ketemu Fritzi tuh dia semangat banget tahu guys buat, berlatih buat RKJ-nya, kamu semangat pasti bisa menampilkan yang terbaik kok nanti. Keren keren keren, Fitri Amin. selalu keren, tenang aja tenang. Kamu bisa ngelewatin Ramune, bisa ngelewatin TWT, RKJ pasti bisa sih. Aman, sikat sih, bisa. Ya, amin, amin, amin. Ah, Ya, bisa kamu kan lah, tahu ya kayak tenang. kita kan sekarang ini lagi akhir bulan. Terus Mhm. kayak nanti ada tour juga kan. Oh iya lagi, Ya kan, iya. makanya itu kayak oke, oke aku semangat kok gitu.
Tapi kamu juga semangat ya, kan kamu katanya kan kamu yang mengayomi, apa, Ah, amin deh, adik-adik itu. amin ya, Semoga sumpah, tapi teaternya nggak dibakar ah, ya. jangan dong, enggak dong, tenang tenang tenang, aku udah siapin ini buat memadami api, itu udah 5 di Oh, belakang ada, tenang oke aja, oke. aman Oke, aman aman kok, aku akan menyiapkan juga. makasih loh, jiwa leadership-nya masih ada ternyata, makasih ya. BTW, tapi ngomongin soal mengayomi, aku jadi kayak ngerasa apa ya, bukannya bukannya kayak merasa semengayomi itu sih, tapi kok sama Fritzi itu aku merasa kayak, "Ah, kita ternyata di sini bareng-bareng ya untuk kayak bukan ngurus ya, tapi kayak lebih ngediskusin harus apa nih selanjutnya." Dan karena Fritzi kan juga dewasa ya, guys, jadi kalau aku mau ngajak ngomong Fritzi perihal sesuatu yang emang lebih serius, jadi kayak seenak itu loh kalau misalnya bersangkutan dengan Gen 12 ya. Jadi kayak ngurusinnya kayak bareng-bareng gitu loh sama Fritzi. Jadi kayak Iya, apa ya, aku kayaknya, seenak itu sumpah, guys. apa ya, kalau misalnya, Mhm nggak semua Gen 12 ada di kayak live aku atau misalnya nggak semuanya ada di mhm satu perkumpulan gitu ya, mhm mhm itu mhm. ngebahasnya tuh lebih dewasa gitu loh kalau misalnya bareng Iya, sama aku. Contohnya waktu aku bener. kemarin, bareng sama Nala sama Kalana nge-live kan Iya bertiga tuh iya, subuh-subuh. betul betul, aku lihat. Ya Mhm kan, mhm kamu mhm. tahu kan yang itu? Tahu Itu tuh dong, apa sih yang aku nggak tahu? tiba-tiba Mhm. tiba-tiba Kak Lana tuh jadi dewasa ya kan, sebenarnya kan Iya dia mah emang udah dewasa ya, tapi dianya iya. nggak dewasa. Dia tuh udah Dianya dewasa kan kok semuanya, bocil, mhm. Mhm dianya mhm tapi kan mhm. bocil kan kalau misalnya di live sendirian gitu. Mmm, mhm Cuman mhm. kemarin tuh, apa ya, kayak sering off air bareng sama Gen 12 lagi tuh, ngebuat aku mikir, "Oh ternyata tuh, dia tuh kayak gini ya kalau misalnya lagi nggak bercanda." Jadi kayak, Iya live aku bertiga kemarin tuh juga ngebuktiin kalau misalnya kita tuh ternyata iya. se-deep itu gitu loh. Mhm 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 mhm. Betul, setuju sih jujur. Emang apa ya, sebenarnya kita semua tuh dewasa, tapi kalau misalnya lagi berkumpul nih emang kayak Iya, apa ya, waktunya untuk mengeluarkan heeh, inner child kita. Kita nggak usah seserius ini nih iya, sama kalau sama Gen 12 nggak bakal di-judge kok. Jadi ya suka-suka kita aja. Kamu mau seimut apapun itu ya Zi, kita bakal terima sumpah. Kamu pakai celana yang kayak mau main sepak bola aja kita segemes itu sama kamu Zi. Sumpah deh. Itu menjadi perbincangan setiap kamu pakai celana itu masalah karena emang seimut itu, nggak aduh bisa. iya lagi, yang kayak Sumpah. aku jadi Nurman itu kan. Mhm, itu juga masih jadi pembahasan pas kamu pakai tahu. Iya Tapi aku tiap emang pakai seru itu banget. sekarang jadi Nurman. Tapi pokoknya ya itulah guys, Gen 12 tuh emang, apa ya, punya sisi ininya lah, sisi seriusnya. Kalau misal kalian mau lihat yang emang selalu serius, sebenarnya di kita nggak bakal ada guys, nggak bakal nemu ya. Emang pasti ada Iya saatnya sih, kita bakal gak jelas tuh ada. Kalian cari mhm, aja bener Fritzy banget. Core, juga pasti entar ketemu Fritzy yang kayak banyak Jangan deh bercandanya. Fritzi-Core memalukan sangat. Enggak dong, tidak ada yang memalukan Fritzy, itu cuman diri kamu yang jarang kamu lihat aja, nggak apa-apa tahu. Mhm. Itu Asbun. Kan. Tapi, walaupun, apa ya, sekarang kamu bukan sekarang sih, tapi walaupun kita memandang kamu dewasa, tapi kamu gak apa-apa banget tau sih kalau kamu mau kayak ngirimin meme gak jelas ke kita di grup, atau kamu mau private chat ke aku juga gak apa-apa, sumpah mau ngirimin hal-hal gak jelas, atau kamu bikin strict deh sama aku, Ji, kayaknya aku harus Ayo, melihat aku isi baru mau FYP kamu ituin deh. ke kamu, aku baru mau bilang ke kamu, "Ayo kita bikin Ya streak yuk." kan? Ayo Aku kita sering bikin strict. kirimin ini soalnya meme-meme gak jelas, aku nggak tahu Mhm. sih mereka yang nge-streak sama aku gimana ngelihatnya. Makanya ayo kirim ke aku biar aku bisa tahu isi FYP Fritzy yang sesungguhnya. Nanti next time kita bahas kali ya guys, isi Oh dari iya FYP-nya boleh tuh, Fritzy. Ya kan? Nanti bener bikin ya banget. beneran ya. Hari ini kita bikin ya, Zi. Kita jadikan pertanda. Yes Pertanda yes, awal oke. untuk kita, iya betul sekali. Oke Tapi lah kan kalau gitu ini kan Anya. dari Mhm. tadi kan ngomongin aku nih. Ya, Sekarang aku mau nanya kamu, kamu sebelum apa JKT kamu kayak tuh? hobinya ngapain? Ini gantian ganti ya guys hostnya ya. Kita gantian sama Fritzy biar kita menerima sesuatu dari satu sama lain. Gak apa-apa, bagus sekali Fritzy. Aku hobinya tadi yang kamu bilang ya. Hmm. Hobi aku tuh sebenarnya, cuma satu sih sebenarnya, cuma di nyanyi, tapi nggak tahu setelah nyanyi itu tuh aku pengen ngembangin public speaking aku juga tau Zi. Jadi kayak kalau setiap Ah, ada tugas tentang pidato atau disuruh storytelling gitu-gitu, aku paling kayak gak sabar karena aku pengen ngembangin aja, karena aku sendiri suka ngebuat rangkaian kata-kata di otak aku kan, dan pas aku lagi ngelamun bikin kata-kata tuh aku suka tulis. Jadi kalau misalnya setiap ada disuruh storytelling atau menceritakan apapun itu, jadi kayak aku seneng aja walaupun di depan dan aku sebenarnya gugup, tapi kayak aku senang bisa mengeluarkan isi-isi pikiran aku. Makanya oh, 2 hobi iya aku bener. tuh menyanyi dan public speaking gitu.
Ah, kamu tahu nggak sih tapi Apa jujur tuh? ya, aku tuh sebenarnya Mhm, aku nggak pernah belajar public speaking. sumpah? Iya, aku tuh nggak pernah belajar public speaking, cuman ya itu dia balik lagi keadaan tuh memaksa aku sangat Iya ya. ya. Apa karena dari kecil kamu udah modeling, pas modeling kamu harus berbicara juga, pas sulap kamu juga harus berbicara, di JKT pun kamu sekarang juga banyak berbicaranya kan dengan MC-MC gitu, ya nggak sih? Iya bener, jadi kan aku kan sebenarnya kalau modeling nggak banyak ngomong kan, Mhm terus, mhm. waktu itu aku audisi tuh buat yang acara Mhm. itu kan, Mmm, heeh. mhm mhm. Aku waktu Lalu? pertama itu aku public speaking-nya tuh bener-bener kayak sejelek itu kayak, "Oke kamu di sini mau begini begini begini." Aku tuh kayak bener-bener se-flat itu. Terus, akhirnya Mmm. dari situ aku kayak belajar banyak hal, aku diajarin Mhm sama mentor mhm. aku juga, sampai akhirnya tuh aku Mmm. lolos audisinya dan ya udah deh main sulap Oke. terus kan itu sampai final. Ih, keren banget. Menurut Berarti aku tuh emang public speaking mhm tuh yang penting kayak kita enjoy gitu. mhm, Jadi betul kayak betul jangan betul. terlalu berpatokan sama skrip, Oh ya, betul betul betul, jangan setuju setuju. berpatokan sama briefing dan lain-lain, kayak Mhm ya mhm. udah kita have fun aja gitu Iya. sebenarnya kan dalam public speaking. Kita kayak pengen bercanda asalkan Oh iya. masih di batasannya gitu Mhm, kan. betul, setuju setuju. Emang Mhm, ngalir aja sih public speaking tuh sebenarnya, kecuali emang untuk event-event tertentu ya guys, gak semuanya bisa langsung dialirin aja, cuman ya tetap harus ada bener. ininya. Bener bener bener, Iya, setuju sih. terus kayak, apa namanya, aku jujur setuju sih kalau kamu misalnya kayak belajar public speaking gitu, karena kan, apa ya, kamu kan juga anaknya long text banget kan. Aduh, makasih ya. Makasih loh. Mhm Tapi mhm. jujur iya sih, kayak guys kalian tahu nggak sih aku di-chat-in sama Arali Maaf sebelum ya audio ini panjang banget, maaf ya, kayak sumpah tapi iya "Oke lagi. Arali, oke oke," aku cuman ngetik oke doang, terus dia kayak udah Iya. panjang banget gitu loh Ih, guys. maaf banget sumpah, tapi iya tahu guys, aku jadi ngerasa bersalah, aku tuh pas yang terakhir kali kita chat ya, Ji, aku udah Enggak ngerasa, ya jangan-jangan Fritzi udah ngerasa aku annoying lagi, soalnya aku beneran sebanyak itu enggak nge-chat-nya, terus Fritzi kayak, "Oke," gitu. Kamu capek, kalau capek bilang aja tahu, Ji. Gak apa-apa sumpah, aku minta maaf ya. enggak tahu, justru aku kayak, Maaf "Oh banget. oke Arali ngetiknya kayak begini, oke aku akan mencoba membalas panjang lebar juga ya." Maaf banget sumpah. Aduh maaf banget, tadi tuh sebenarnya aku udah niat kayak, "Aduh Vian aja kali yang ngomong aja nih biar nggak kepanjangan," tapi kadang tuh takutnya kalau Vian kamu jadi harus dengerin ulang kalau aku ngomongnya nggak jelas kan. Jadi aku makanya Ah. ngetik biar lebih simpel buat kamu, tapi maaf ya, sumpah maaf banget sumpah. Enggak apa-apa tahu, justru aku kayak, "Ih, ini so sweet banget." Aku akhirnya Mmm, pernah di long text-in sama orang. Ji kamu tunggu ya, habis ini aku udah menyiapkan kata-kata untuk long text terima kasih kamu udah join loh ini, kebetulan banget. Oh my god! Udah sesiap itu. Nah, kebetulan sebelum aku nulis, gimana kalau kita, end podcast kali ini? Yes, Ya, bener nah, aku banget. boleh Mana kasih kata-kata penutup dulu nggak, Ji? boleh dong. Boleh. Oke, kalau begitu dan begitulah obrolan kita hari ini di Taman Bunga. Semoga secangkir teh dan sepenggal cerita barusan bisa menemani langkahmu, memberi kehangatan atau bahkan ketenangan yang mungkin kamu butuhkan. Terima kasih sudah duduk sejenak bersama Arali dan juga Fritzi. Jangan lupa mampir lagi ke taman ini kapanpun hatimu butuh istirahat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, sebelumnya, jujur aku kayak ngerasa apa ya, pertemuan kita kali ini tuh ngebuat aku ngerasa kayak lebih dekat sama Gen 12 yang kayak aku bilang tadi, karena kayak setiap ada Mhm, Gen 12 aku ngerasa ada kamu kan. Jadi kayak di sini tuh aku ngerasa kayak iya, lebih dekat aja gitu. Makanya hari ini menjadi momen yang membekas sekaligus menjadi hal yang berharga dalam penguasaan diri kita, dalam kedekatan kita dan lain-lainnya ya. mhm, Nah, tepatnya bener, pada tanggal dua tepatnya puluh enam Juni bagi ya kita berdua yang hasilnya sama dengan 13. Gimana kalau 13. kita bacain podium dari nomor 13, Ji? Mau kamu dulu atau aku dulu nih? Aku dulu deh. Boleh. Oke, yang ke-13 ada Kak Banggun, Oshinya cuman satu yang bener. Makasih ya. Yang ke-12 ada Kak Revan, yang ke-11 ada Kak Dio Hehe, yang ke-10 ada Kak Jendrizi, yang ke-9 ada Kak Riz, yang ke-8 ada Kak Pras, yang ke-7 ada Kak Biji-Bijian, yang ke-6 ada Kak Ananta F-nya Fritzi, yang ke-5 ada Kak Alsa Giape, yang ke-4 ada Kak Pehong, yang ke-3 ada Kak Bintal R,
Yang kedua ada Kak Radit dan yang pertama ada Kak Indra. Terima kasih banyak semuanya. Oke, aku izin bacain juga ya dari nomor 13. Dari nomor 13 ada Kak Mada titik I, terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Aldiansyah, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Dwi Zainul Fikriya, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Rian, fans MU, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Re, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Lan, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Iqbal Strawberry, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Delvin, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Happy, terima kasih banyak Kak. Terima Nomor 4 ada kasih. Kak Kevinnya Ayai, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Mardin, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Bayo, terima kasih banyak Kak. Dan nomor 1 ada Kak Dimzai, terima kasih banyak Kak. Pritzi, terima Terima kasih banyak kasih. ya udah mau menemani podcast hari ini dan menjadi bintang tamunya. Kamu tunggu ulang teks dari aku ya, Zi, abis ini aku langsung bikinin Kak. Terima kasih Oke, banyak aku tunggu. Pritzi. Oke, terima kasih banyak Makasih ya. ya. Terima kasih semuanya. Bye bye, see you next time. Bye bye.